Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tidak lupa saya sampaikan salam pramuka. Baik, untuk saat ini kita akan belajar berkaitan dengan materi umum ya pramuka. Yang sebenarnya materi ini kita bawakan sebagai materi masa pengenalan lingkungan sekolah ya di sekolah kita. Tetapi ini juga sebagai acuan kakak-kakak mungkin atau adik-adik di kepramukaan sebagai pengetahuan. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke materi berkaitan dengan pengenalan pramuka. Sebelumnya kita bahas dulu sedikit sejarah berkaitan dengan pramuka di Indonesia yang telah ada sejak 1923 ya. 1923 ditandai dengan didirikannya Belanda itu organisasi NPO ya di Bandung. Sedangkan di Jakarta juga didirikan oleh Belanda itu organisasi yang namanya JIPO. Untuk lebih jelasnya silahkan bisa dibaca di sumber atau di Wikipedia, itu ada lengkap ya. Kita lanjutkan untuk yang materi pokok kita berkaitan dengan yang namanya pramuka itu sendiri. Kita sini bahas kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Orang muda atau rakyat muda yang suka berkarya ya, itu yang disebut dengan pramuka. Kemudian sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Jadi kita juga nanti akan bahas prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan ya. Itu untuk pramuka dan kepramukaan. Berikutnya, kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi di sini ada siaga, penggalang, penegak, pandega. Untuk tingkat siaga sendiri ditempati oleh usia 7-10 tahun. Pada siaga sendiri itu ada pembagian-pembagian ya, seperti siaga mula, bantu, tata, dan seterusnya. Begitu juga untuk pramuka penggalang ini ditempati oleh usia 11-15 tahun. Kemudian tingkatan penggalang itu ada ramu, rakit, terap. Di penegak sendiri itu ada anggota yang usianya 16-20 tahun, dan yang berikutnya adalah pramuka pandega. Yang disebut pramuka pandega menempati usia anggota yang usianya 21-25 tahun. Sedangkan sebenarnya kalau di pramuka sendiri ada anggota yang dari pamong ya, pamong, saka, seperti saka Bayangkara, saka Taruna Bumi dan lain-lain itu ada. Namun yang kita bahas untuk saat ini adalah 4 kelompok anggota ini ya. Kita lanjutkan. Sasaran akhir pendidikan pramuka. Jadi pramuka itu memiliki sasaran akhir sebagai berikut ya. Pembentukan watak. Jadi pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur itu untuk sasaran akhirnya. Kemudian gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Yang A atau yang pertama memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Untuk yang kedua atau yang B, menjadi warga negara
yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Ini semua sudah tertera di dasar dharmanya ya untuk pembentukan ini. Kita lanjutkan. Gerakan Pramuka berlandaskan prinsip dasar sebagai berikut. Ini ya prinsip dasar gerakan Pramuka. Yang pertama yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan Pramuka. Kemudian metodenya sekarang. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui yang pertama, pengamalan kode kehormatan Pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kompetisi ya. Kemudian yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan. Yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah satuan terpisah antara putra dan putri. Ini ya, untuk pramuka itu satuannya terpisah, putra sendiri, putri sendiri. Demikian yang perlu kita pelajari untuk pengetahuan pramuka secara umum ya. Sampai ketemu di dalam kegiatan kepramukaan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan tidak lupa saya sampaikan salam pramuka.